Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang terkait Stadion Gelora Bandung Lautan Api akankah menjadi home base pertandingan Persib di tahun 2020 ini. Saya kembali akan berbincang bersama dua narasumber kami dari anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Kang Muhammad Al-Hadad dan juga ada Kang Aristo dari GBL Lovers. Saya kembali terlebih dahulu ke Kang Aristo. Kang Aristo, kalau saya berkaca juga wajar kok ketika ada kekhawatiran, takutnya nanti ketika ada pertandingan misalnya di GBLA gitu ada hal-hal yang bisa saja terjadi seperti pertandingan Persib melawan Persija beberapa waktu lalu yang akhirnya juga selepas itu tidak ada pertandingan lagi. Melihatnya seperti apa kekhawatiran tersebut mungkin akan selalu ada lah seperti itu. Ya, saya kira diizinkannya main Persib di Jalak Harupat kan juga sama. Kalau misalnya kekhawatiran itu muncul, artinya memang bukan masalah stadionnya, itu kan masalah pola keamanan kah, atau memang kalau yang saya lihat di kasus terakhir teman-teman The Jack yang meninggal itu, saya kira memang itu kan udah dilarang datang ke stadion, tapi mereka tetap memaksa. Kan sebetulnya kita tidak bisa menyelesaikan itu kan gitu. Artinya memang selama di Jalak Harupat, apakah resiko itu juga ada? Kan ada. Artinya memang sama saja mau di Jalak Harupat, mau di GBL, resiko itu akan tetap ada. Oke, baik. Saya beralih ke Kang Al-Hadad. Ini sebetulnya tuntutannya simpel kok, pertandingan lah di GBLA seperti itu. Ini juga yang membawahi terutama rekan-rekan dari Komisi D mengenai olahraga ini untuk mengakomodir keinginan para bobotoh ataupun juga para pecinta Persib. Yang penting Persib main seperti itu di GBLA, izinnya keluar. Ini bagaimana nanti akan mendorong nih rekan-rekan dari DPRD? Nah, kalau kita bicara izin itu bukan kewenangan kita. Kita bicara itu ada pihak kepolisian, ada pihak lain. Tadi disinggung bahwa sebelumnya memang pernah terlaksana pertandingan. Ya, selepas adanya kejadian antara Persib dengan Persija yang sangat tidak diinginkan, gitu. Akhirnya disitulah ya nggak terakhir di mana GBLA itu digunakan, betul ya. Nah, kalau kita melihat itu bahwa tentu kita di Pemkot yang tadi kita bicara regulasi sebenarnya tahap 1 telah selesai. Ya nggak, kita bicara tahap 2, tahap 3, bahkan ada statement kepala daerah kalau misalkan siap ya kami akan izinkan pertandingan. Ya, tetapi jika ada sesuatu siapa yang siap bertanggung jawab, tanda tangan di sini. Nah, itu kan kita juga ada kekhawatiran karena kalau kita bicara yang tadi disampaikan bahwa bobotoh itu tidak selamanya kita bisa pantau gitu. Ketika mencetak gol aja mungkin gemuruhnya dan ketika nanti ada masalah di kemudian hari ini tidak ada dasar hukumnya, siapa yang mau bertanggung jawab mengenai hal ini gitu. Jadi kalau bicara harapan ya kita sangat ingin bahwa Persib Bandung home base 2020 adalah GBLA, apalagi ini adalah Stadion Harapan. Dan mudah-mudahan nih segera bisa dituntaskan, clean and clear dan bisa dilaksanakan. Oke, jadi kekhawatiran siapa nanti yang bertanggung jawab ketika ada hal-hal yang memang tidak diinginkan di GBLA ya. Jadi di GBLA tidak boleh ada hal-hal yang tidak diinginkan, tapi kalau di stadion lain boleh seperti itu. Nah, kalau kita bicara seperti ini, kalau stadion lain itu sudah selesai. Ya nggak, mengenai serah terima dan lain-lain. Sedangkan GBLA ini tahap 1 tanggung jawab kita. Tahap 2 ketika ada masalah, misalkan kita bicara apes dan lain-lain, ada sesuatu kejadian, nanti yang disalahkan siapa? Baik. Apakah, tapi kalau melihat pengelolaannya sebetulnya serumit itukah untuk mengelola sebuah stadion kalau melihat Kota Bandung ini, dan kalau berkaca dengan stadion-stadion lain seperti apa sebetulnya mungkin? Kalau bicara mengenai stadion lain, kebetulan saya waktu itu masuk Perda mengenai penyelenggaraan olahraga, SOR salah satunya GBLA ini. Saya berkunjung ke Bali ya, lalu ke Jakabaring, karena kalau bicara stadionnya sebenarnya di Jakabaring apalagi ada belasan venue itu sampai subsidinya 20 miliar. Kalau kita bicara mengenai konsep stadion gitu ya, setelah saya mengelilingi, saya pernah ke Camp Nou ya, ke Santiago Bernabeu, lalu ke stadion-stadion yang ada di dunia ini. Sebenarnya konsep stadion itu seharusnya menjadi pusat ekonomi juga, di mana ada hotel ya, ada restoran, ada penginapan, ada museum ya, dan berbagai macam, karena jika hanya pertandingan ini tidak akan tertutupi gitu. Karena kita bicara listrik saja dengan perawatan rumput sudah begitu besar, apalagi hal-hal lainnya, ornamen-ornamen yang ada sekelilingnya. Maka kita berharap mudah-mudahan kelak di kemudian hari ketika kita memutuskan membangun sebuah stadion, ada sebuah perencanaan bahwa menjadi pusat ekonomi agar stadion ini bisa
hidup gitu dan menjadi pertumbuhan ekonomi gitu, bahkan menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di daerah tersebut. Oke, dan rekan-rekan DPRD terus mendorong hal tersebut agar terwujud. Betul, karena kita bicara sekarang pengelolaan. Kalau bicara pengelolaan tadi disinggung bahwa PT PBB siap, tetapi kita di Pemkot ya, dan kami DPRD kami ada sebuah aturan di mana nggak bisa kita menunjuk satu pengelolaan, ya, tetapi harus ada lelang, di mana lelang ini harus diikuti beberapa perusahaan gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai lelang, ya kita akan melihat gitu, kira-kira mana yang paling memberikan dampak PAD paling besar gitu mengenai stadion ini. Karena kami pun berharap anggaran yang digelontorkan besar ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat Kota Bandung. Salah satunya mereka bisa menjadi pusat olahraga, pusat hiburan, dan juga menjadi PAD yang nantinya kita bisa salurkan kembali untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung. Oke, baik. Saya terakhir mungkin ke Kang Aristo. Ini karena keterbatasan waktu, sebetulnya kita masih harus terus berbincang nih sebetulnya mengenai GBLA ini tampaknya tidak cukup. Namun terakhir mungkin Kang Aristo, ini sekali lagi janji Wali Kota sudah terucap seperti itu agar Persib Bandung dapat bertanding dan menjadi home base di GBLA lah seperti itu. Terakhir, upaya apa yang terus akan ditekankan oleh rekan-rekan dari GBLA Lovers untuk mewujudkan hal tersebut dan menagih janji dari Wali Kota? Oke. Terakhir, informasi terakhir ya, yaitu udah ada satu organisasi yang bikin acara di lahan parkir yang itu belum serah terima tahap 2. Tapi udah diizinkan oleh Pemkot. Ini masalah ya. Artinya memang kenapa mereka bisa, Persib tidak. Yang kedua, kalaupun misalnya tadi dikatakan bahwa harus ada yang bertanggung jawab menangani kalau terjadi sesuatu. Saya hari ini dengan teman-teman di GBLA Lovers coba komunikasi dengan teman-teman bobotoh yang lain. Bila perlu semua bobotoh tanda tangan. Untuk membuktikan bahwa kita ingin GBLA digunakan sebagai home base. Salah satunya adalah kita bisa bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi apabila di GBLA terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Artinya kalau misalnya wali kota tidak mau tanda tangan, kepolisian tidak mau tanda tangan, bagaimana kita bobotoh yang rakyat yang justru mereka itu digaji oleh kita, itu kita tanda tangan saja, kan selesai gitu urusannya. Artinya memang kita coba dorong. Kenapa salah satu organisasi yang sekarang mau mengadakan acara di lahan parkir yang belum serah terima tahap 2 itu bisa dilakukan, kenapa pertandingan tidak kan gitu. Padahal pertandingan itu hanya sebatas, yang tahap 2 itu hanya sebatas arsitektur keramiknya saja. Di lantai 3 dan 4, sedangkan sisanya itu sudah selesai. Gitu. Dan sekali lagi saya coba tekankan bahwa ini masalahnya adalah bagaimana perizinan itu bisa keluar. Itu perlu semua stakeholder yang ada untuk mendorong itu supaya memang perizinan itu keluar. Alasan serah terima itu tidak bisa kita buktikan karena sekali lagi kemarin bisa dilakukan pertandingan, kenapa kita tidak? Kalaupun kekhawatiran itu, semua stadion punya kekhawatiran, tinggal keberanian kita untuk mengeksekusi itu menjadi pertandingan Persib. Itu saja. Baik, kita kawal apakah Stadion GBLA di tahun 2020 ini akan benar-benar menjadi home base untuk pertandingan Persib di Liga 1. Terima kasih banyak atas kehadirannya di kesempatan kali ini, Kang Muhammad Al-Hadad dari DPD Kota Bandung, Komisi D, lalu juga Kang Aristo dari GBLA Lovers. Terima kasih sudah bergabung di Indonesia Bar. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita. Jangan lupa Anda juga bisa menyimak kembali perbincangan kita melalui YouTube channel kami. Anda bisa subscribe di iNews TV Bandung. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.